Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua, Ramadan adalah bulan yang selalu kita nantikan setiap tahun. Bukan sekedar bulan puasa, tapi inilah bulan di mana rahmat Allah terbuka lebar, ampunan dicurahkan, dan pahala dilipat gandakan, serta doa-doa yang mustajab. Di bulan ini, setiap detik begitu berharga, setiap amal baik dihitung berkali lipat. Tapi, sudahkah kita benar-benar memanfaatkan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya? Atau justru kita sibuk dengan hal-hal yang membuat kita lalai dari ibadah? Sahabat semua, jangan sampai Ramadan kita berlalu begitu saja tanpa makna. Mari jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perubahan, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Ada 4 amalan dahsyat yang bisa membuka pintu-pintu keberkahan di bulan ini. Amalan yang kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membawa kita pada ketenangan hati, kelapangan rezeki, dan ridho Allah. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin mengajak Anda semua untuk subscribe DSH Channel agar kita terus belajar bersama dalam meniti jalan kebaikan. Dan jangan lupa tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan aminkan bersama-sama. Semoga Allah kabulkan segala doa dan keinginan kita. Sahabat, betapa berharganya setiap detik di bulan Ramadan ini. Bayangkan, di bulan ini Allah membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya, menutup rapat pintu neraka, dan membelenggu setan-setan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menyambut bulan suci ini dengan hati yang siap? Atau justru kita masih terjebak dalam rutinitas dunia, sibuk mengejar urusan materi, sampai lupa bahwa Ramadan adalah kesempatan emas yang belum tentu kita temui lagi tahun depan. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan pergi, sementara amal kita biasa-biasa saja. Inilah waktu terbaik untuk mengumpulkan pahala, memperbanyak ibadah, dan memohon ampunan. Kita tidak tahu, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka, mari jadikan bulan ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita mendidik diri, membersihkan jiwa, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Setiap amal baik yang kita lakukan di bulan ini bernilai luar biasa di sisi Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Begitupun dengan doa. Doa di bulan ini sangat mustajab sekali. Ada 4 amalan dahsyat yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan dengan keberkahan dan meraih pahala yang berlipat. Mari kita bahas satu persatu. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan konsisten. Yang pertama adalah menjaga ucapan saat berpuasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak pahalanya, termasuk ucapan kita. Betapa sering kita lupa bahwa lisan adalah cerminan hati, dan dari lisannya seseorang kita bisa melihat seberapa baik akhlaknya. Di bulan yang suci ini, mari kita jaga setiap kata yang keluar. Jangan biarkan puasa kita jadi sia-sia hanya karena lisan yang tidak terjaga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah betapa pentingnya menjaga ucapan hingga Rasulullah menegaskan bahwa tanpa itu puasa kita bisa kehilangan maknanya. Karena itu, mari kita jaga lisan kita dari ghibah, fitnah, ucapan kotor, dan kata-kata yang menyakiti orang lain. Sebaliknya,
gunakan lisan kita untuk hal-hal yang membawa pahala, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menyampaikan kata-kata yang menyejukkan. Ingat, setiap kata yang baik adalah sedekah. Jadi, kalau kita ingin puasa kita diterima dan bermakna, kita harus memastikan bahwa lisan kita bersih dari kata-kata yang sia-sia. Mari kita mulai sekarang. Mari kita jaga ucapan kita, karena puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga soal menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Inilah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-185. Maka di bulan yang mulia ini, memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran adalah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa mempererat hubungan kita dengan kitab suci ini. Bayangkan, setiap huruf yang kita baca akan diganjar dengan 10 kebaikan. Itu di hari biasa. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Ketika pahala dilipat gandakan, membaca Al-Quran bukan hanya soal mengejar target khatam, tapi juga soal bagaimana kita bisa meresapi maknanya dan mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam perjalanan hidup kita, sebagai penawar di saat gelisah, dan sebagai pengingat di kala kita lalai. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terdekat kita. Baca, tadaburi, dan amalkan, karena di sanalah letak ketenangan jiwa dan keberkahan hidup. Yang ketiga, melakukan ibadah malam. Sahabat semua, Ramadan adalah bulan yang penuh keajaiban, dan salah satu keajaiban terbesar terletak di malam-malamnya. Inilah kesempatan kita untuk meraih pahala yang tak terhingga melalui ibadah malam, yaitu salat tarawih, tahajud, dan qiyamul lail. Di bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat dengan hambanya, mendengar setiap doa dan rintihan yang kita panjatkan di keheningan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu besar janji Allah hanya dengan bersujud dan memohon kepadanya di waktu malam, dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya? Atau justru kita lebih sering terlelap, melewatkan kesempatan emas ini? Ingatlah, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, dan kita tidak ingin kehilangan momen berharga untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita diajarkan untuk tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga mempererat kasih sayang dengan sesama. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita contoh kedermawanan Nabi, karena sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya soal seberapa besar yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita dalam membantu sesama. Selain amalan yang 4 tadi, bulan Ramadan yang terkenal dengan doa-doanya yang pasti diijabah atau mustajab, di mana ada satu keistimewaan besar di bulan Ramadan, yaitu seringkali terlupakan. Doa yang mustajab, ketahuilah, doa yang berpuasa adalah doa yang tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak: doa pemimpin yang adil,
doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa Allah memuliakan hambanya yang berpuasa. Bahkan doa yang kita panjatkan dijamin akan sampai dan didengar olehnya. Maka sayang sekali jika kita melewatkan kesempatan ini tanpa memperbanyak doa. Gunakan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan untuk memohon segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh, sebutkan harapan kita dengan sepenuh hati. Apalagi menjelang waktu berbuka, itu adalah momen di mana doa-doa kita semakin mudah diijabah. Jangan ragu untuk memohon rezeki yang halal dan berkah, kesehatan, ketenangan jiwa, dan kemudahan dalam segala urusan. Sahabat semua, Ramadan adalah tamu istimewa yang tak selalu datang 2 kali dalam hidup kita. Kita tak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan penuh berkah ini. Maka mari kita manfaatkan setiap detiknya dengan amalan-amalan yang terbaik. Jaga ucapan kita, perbanyaklah membaca Al-Quran, hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dan tebarkan kebaikan melalui sedekah. Jangan lupa hiasi puasa kita dengan doa-doa yang penuh harapan, karena Allah telah menjanjikan pintu yang mustajab untuk semua doa kita. Pintu itu terbuka lebar di bulan ini. Sekarang mari kita sama-sama kita saling mendoakan di kolom komentar. Tulis hajat dan doa terbaikmu. Insya Allah kita akan bersama-sama mengaminkannya. Dan jangan lupa dukung terus DSH Channel dengan like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang terinspirasi untuk memperbaiki ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi ladang pahala yang tidak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.